Shalom, selamat pagi saudaraku. Tanggal 19 Januari 2024, Renungan Suara Kebenaran hari ini bertemakan hidup berkenan. Saudaraku, dalam kehidupan sering kita merasa atau ada banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak membela dirinya. Itu sering terjadi kalau kita ada di dalam sebuah persoalan dan Tuhan tidak kunjung menolong. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita minta tolong kepada Tuhan, tetapi seakan Tuhan tidak kunjung menolong kita. Apalagi kalau keadaan-keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang mengancam kehidupan ini. Dan berlarut-larut tiada jalan keluar. Ini yang membuat kita merasa Tuhan tidak membela kita. Bahkan kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita. Saudaraku, seringkali Tuhan izinkan orang-orang yang menjahati diri kita, merugikan kita. Seakan-akan baik-baik saja dan Tuhan tidak bertindak apapun. Benar kan saudaraku? Saya pun sering mengalami hal itu. Bahkan orang yang menyakiti kita malah kelihatan lebih kuat, lebih dibela. Orang yang dianggap benar, orang yang salah malah dianggap benar. Sementara kita tersudut, terpojokkan. Dan Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Seakan-akan begitu saudaraku. Tetapi sejatinya Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Apakah kita layak diberi belas kasihan oleh Tuhan? Ingat saudaraku, Tuhan bukanlah pribadi yang bisa diperlakukan sesuka-suka kita. Dia pribadi agung yang punya tatanan. Dia tidak bertindak di luar tatanan dan aturannya. Tuhan sendiri pun berfirman dalam Yesaya 59 bahwa yang menjadi pemisah antara Allah dan umat itu adalah dosa. Jadi bagaimana kita bisa menerima pembelaan Tuhan kalau hidupmu dan hidupku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau orang yang hidupnya sewenang-wenang, kejam terhadap sesama, lalu minta perlindungan Tuhan dan dengan mudahnya Tuhan melindungi, berarti saudaraku, Tuhan diperbudak oleh orang-orang ini. Seakan-akan Tuhan bisa dibawahi oleh orang-orang jahat ini. Orang-orang jahat ini dikendalikan oleh iblis. Maka jelas tidak mungkin saudaraku. Memang ada orang-orang Kristen yang baru, yang karakternya masih buruk. Tetapi Tuhan bisa memberikan pembelaan walaupun dia masih belum dewasa. Masih melakukan kesalahan. Tetapi karena ketidakdewasaan. Kalau sudah dianggap mestinya dewasa, tetapi ia masih tidak mau berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah. Kehidupannya memberontak dan melawan Allah. Maka orang itu tidak mungkin dilindungi, saudaraku. Tidak layak dibela. Tidak layak diberi belas kasihan. Karena ingat, Tuhan tidak bisa dimanfaatkan. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan atau diperalat, saudaraku. Dia punya aturan main. Dia punya format baku dalam bertindak. Dia punya tatanan. Jadi kalau kita mau dibela Tuhan, hiduplah benar. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Supaya dirimu dan diriku layak diberkati. Layak dilindungi. Layak dibelas kasihani oleh Tuhan. Ingat kalimat ini. Tuhan tidak bisa diperalat, saudaraku. Kita tidak bisa mengeksploitasi Tuhan sesuka kita. Jadi melalui renungan pagi hari ini,
Saya mau mengingatkan kepada kita semua, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak meminta pertolongan pun akan ditolong Tuhan, saudaraku. Karena kita adalah kekasih Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah jangan memberontak. Jangan berbuat dosa. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang kita alami hari ini, ancaman, terjepit, tersudut, apapun itu, merapatlah kepada Tuhan. Hiduplah kudus, hiduplah suci, dan jadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Maka lihat saja saudaraku, akan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam keporak-porandaan hidup kita. Itulah berkat yang sesungguhnya. Memang kadang dirimu dan diriku layak diperlakukan dengan keadaan-keadaan yang tidak baik menurut kita, supaya engkau dan saya di titik tersudut dan kita memilih bahwa Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Itu sebetulnya sarana untuk kita berubah, saudaraku. Dan memang itu yang Tuhan kehendaki, bahwa menjadikan Dia satu-satunya kebahagiaan kita. Jadi melalui segala hal yang terjadi, saudaraku, kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun. Tidak mudah, saudaraku. Karena ketertarikan kita dengan Tuhan harus melebihi ketertarikan kita terhadap apapun dan siapapun. Kita harus tertarik dengan Tuhan begitu rupa. Karena itu adalah cara kita mengasihi Tuhan dengan benar. Pagi hari ini kembali saya mau mengingatkan, kunci utama untuk kita bisa menyentuh perasaan Allah adalah kekudusan diri kita di hadapan Bapa. Berjuang, saudaraku. Setiap pagi saya selalu berkata, berjuang bareng. Karena hidup ini hanyalah untuk perjuangan menyenangkan perasaan Bapa. Pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati hidupmu, saudaraku. Tuhan menyertai langkahmu hari ini. Teruslah gandeng tangan Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku masuk dalam ketepatan demi ketepatan di sepanjang 24 jam hari ini. God bless you.